Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Dewi Himatul Munif, NPM 191030350. Saya dari S1 Pendidikan IPA, Universitas Tidar kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang rancangan media pembelajaran. Kita akan membahas berbagai topik pada kali ini. Yang pertama, kita membahas tentang KDIPA SMP, kemudian permasalahan yang akan kita angkat, analisis kebutuhan, dan yang terakhir solusi sementara. Kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu kompetensi dasar atau KD. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat KD IPA kelas 8 SMP, yaitu KD 3.9, menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. KD 4.9 yaitu menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Selanjutnya bagian yang kedua, yaitu permasalahan. Kali ini kita mengangkat permasalahan tentang pembelajaran merupakan suatu proses penyampaian pengetahuan dengan cara menuangkan pengetahuan tersebut kepada peserta didik. Dengan ini, dalam prosesnya merupakan suatu rangkaian upaya pendidik untuk membuat peserta didik bisa belajar dengan memenuhi tujuan pembelajaran. Tentunya, dalam prosesnya itu memerlukan suatu media untuk menunjang pembelajaran. Ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai pengetahuan yang di dalamnya kita itu melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, dan penyusunan teori. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa itu menjadi aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan potensi dirinya. Pada era ini, kehidupan tak terlepaskan dari media dan teknologi dengan pengaksesan yang tentunya sangat mudah. Media pembelajaran berbasis IT bisa membantu pendidik menyampaikan pembelajaran menjadi lebih menarik. Penggunaan buku saat ini dianggap sudah membosankan dan kurang memvisualisasikan materi, sehingga peserta didik itu akan cenderung lebih lama memahami materi, bahkan bisa saja sama sekali tidak paham karena kurangnya gambaran secara nyata yang disajikan. Selanjutnya, pada kasus materi sistem pernafasan manusia, perlu adanya suatu penjelasan secara mendalam dan pemahaman yang berurutan dari awal, agar tersampaikan dengan benar sesuai teori yang sudah ada sebelumnya. Saking kompleksnya materi sistem pernafasan pada manusia ini, peserta didik itu cenderung malas untuk mempelajarinya, karena mereka itu menganggap bahwa pada topik ini itu teorinya sangat banyak, dan istilah-istilah yang muncul sulit dipelajari serta sulit untuk dibayangkan. Penyampaian pendidik yang kurang jelas dan strategi yang kurang tepat itu akan memperparah kondisi pembelajaran pada saat itu. Media pembelajaran konvensional yang selama ini sering digunakan itu menyebabkan minat belajar dari peserta didik berkurang, bahkan menjadi pasif. Bisa juga ada unsur keterpaksaan dalam belajar, sehingga daya berpikir kritis dari peserta didik itu menjadi rendah. Selain itu, fasilitas yang sudah disediakan yang tentunya semakin canggih ini kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh pendidik. Selanjutnya bagian yang ketiga, yaitu analisis kebutuhan. Pada analisis kebutuhan ini, berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukakan sebelumnya, dapat dilakukan analisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh pendidik dan peserta didik. Pendidik itu membutuhkan suatu media pembelajaran yang bisa memperjelas pesan yang akan disampaikan guna mencapai tujuan pembelajaran yang lebih modern dan berbasis IT. Pendidik perlu mengubah paradigma peserta didik bahwa belajar biologi itu sulit dan membosankan menjadi paradigma yang lebih positif. Selanjutnya, peserta didik itu membutuhkan suatu media pembelajaran tentang sistem pernafasan manusia, mulai dari pengertian, mekanisme, hingga kelainan, yang simpel dan menarik minat belajar dari peserta didik. Penyampaian materi sistem pernafasan ini perlu disediakan dalam bentuk nyata, walaupun tidak bisa disentuh secara fisik, setidaknya mendekati aslinya, sehingga mudah untuk dibayangkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana menjadikan peserta didik tidak hanya menghafal teori saja, tapi juga paham akan maksud dari materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian keempat, solusi sementara. Sesuai dengan permasalahan yang ada dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, di mana dihubungkan dengan materi sistem pernafasan pada manusia, sesuai dengan KD 3.9 dan 4.9 kelas 8 SMP, dapat ditawarkan solusi sementara, yaitu pembuatan suatu media pembelajaran berbasis IT yang dapat memvisualisasikan sistem pernafasan manusia secara 3 dimensi dengan penjelasan yang simpel dan sudah mewakili
pesan dari pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan efektif dan efisien, yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan teknologi pada masa sekarang. Di mana pada masa sekarang ini, fungsi media pembelajaran dan teknologi ini dapat digunakan dan dikembangkan secara maksimal, baik oleh pendidik maupun peserta didik. Dan ini, pendidikan akan semakin maju dan berkualitas. Sekian pemaparan rancangan media pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.